SD, SMP. Kata bapak saya, kau nak ngambung di mana? Kalau bisa masuk SMA, ya aku bilang, aku kepengen jadi polisi atau tentara. Kata bapak saya, nak kau ndak mungkin tinggi-tinggi. Oh, dalam hati kecil hati aku waktu itu. Akhirnya kau dimasukkan saja ke pesantren. Pesantren mana ya? Kalau bisa pesantren yang bisa main bola kaki. Karena saya pemain bola kaki kan, sampai sekarang masih. Kadang-kadang kakinya main-main begini ya. Tidak ada bolanya, tinggal kakinya baik. Ya kalau bisa pesantren yang bisa main bola kaki. Di kampung saya termasuk sekolah kamu tadi itu, Pak Ustadz ya. Ya Mustafawi, enggak boleh main bola kaki sini, pakai sarung kemana-mana kan. Akhirnya aku bilang kalau main bola kaki pakai sarung alang, kalau dasnya aku bilang. Akhirnya kipernya itu dimasukkannya ke dalam sarung, di bawahnya bola itu pulang. Akhirnya kata bapak saya, sudah nak kau sekolah ke Gontor. Di situ agak modern dikit, berangkatlah ke Gontor. Alhamdulillah tamat dari Gontor 87. Farhan ini dengan anak siapa? Adi ini murid saya dulu. Tadi dia nanya, Ustadz kok mulai dari dulu berubah-ubah, awet muda terus. Saya bilang awet muda itu 3 caranya nak. Aku bilang, pertama banyak sedekah, yang kedua banyak amal soleh, yang ketiga banyak duit, itu bahaya. Akor Bapak Ibu, cocok enggak? Oh ya, sehat galau kamu ini, alhamdulillah ya Allah. Cocok nih anakku kalau ceramah di sini ya. Memang orang Bengkulu nggak jauh beda dengan Palembang. Cuma di Palembang ada pantun, kacang panjang campur gulo, ceramah tidak boleh terlalu panjang, nanti dapat gelar gilo. Benar. Kalau ceramah lebih dari sejam Pak Bupati, siapa yang ceramah ulang tahun kemarin Bengkulu Tengah itu? Ustadz Solih Nasibuan. Berapa jam? Sejam setengah. Gilo Ustadz itu. Kadang-kadang ustadznya gilo, mamanya mati. Mati mak gilo ustadz itu. Lanjut ya. Akhirnya saya alhamdulillah pulang dari pesantren, dari Gontor, kemudian ngelola pesantren di Indralaya di Sumatera Selatan. Baru saya dapat jawaban, Pak Dandim dengan Pak Kapolres. Saya baru tahu jawabannya. Oh, dulu saya tidak ninggi-ninggi, ternyata ini rahasianya. Biar aku jadi ustadz. Memang tidak bisa jadi polisi dan tentara, tapi di mana-mana saya sekarang menceramai polisi dan tentara. Survei membuktikan, benar enggak? Dan doakan jangan sampai ditangkap polisi, itu baik permasalahannya. Tapi aku sudah ngomong dengan Pak Kapolri, kecil-kecil ini bapak kau ini begitu, gue bilang tadi ya, karena bapak dia kawan aku, mati pun bapak aku yang ngurusinya. Coba dia tak baca jadi imam, ustadz bayang imam dalam hati. Awak Kapolri tak baca jadi imam dalam hatiku. Lemak jadi ustadz imam di Kapolri. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tes 5 menit biasanya di mana saya ceramah. Memang saya tes awalnya dulu kira-kira nyambung atau tidak. Kalau tidak nyambung biasanya langsung doa balik Bapak-Bapak Ibu. Nampaknya Pak Bupati cerdas jamaah kita ini. Insya Allah pulang dari sini yang sakit jadi sehat. Yang mudah-mudahan punya permasalahan hilang permasalahannya. Yang punya musibah mudah-mudahan diganti oleh Allah yang lebih baik gantinya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Daerah kita menjadi daerah yang aman, amin. Mudah-mudahan Allah memudahkan hidup kita. Kalau ada istri yang galak marah dengan lakinya, mudah-mudahan jadi kau sadarkan ya Allah. Anak yang melawan dengan orang tuanya, kau jadikan jadi soleh ya Allah. Jangan ketawa dulu Pak. Banyak lanang-lanang sekarang, laki-laki sekarang cak melawan di depan orang banyak, balik ke rumah kena tabok oleh bininya. Banyak. Lihat rombongan KOB, kalau oleh bini, kalau di Jakarta nyaman DKI, dibawa komando dan dibawa kelek istri. Aku istri saya ikut yang tercinta, iya, istri soleha, kemana saya ikut terus, alhamdulillah, mengawani saya biar tidak kesedihan. Tapi aku tak takut dengan biniku, karena istriku soleha dia, alhamdulillah. Sudahlah, rumah atap berlantai batu, Bapak Ibu duduklah mantap, pacalah aku yang ngatur waktu. Aku tahu kalau nanti sudah ada 3 orang yang nguap-nguap, langsung kita tutup dengan doa. Tapi di mana-mana pula tak kate orang yang tak suka dengan ceramah saya, kecuali 2 golongan. Golongan yang pertama datang tak ikhlas, yang kedua banyak utang belum terbayar. Ya Allah, kuatkan kami untuk bisa membayar utang-utang kami. Tapi pernah saya ceramah tablik akbar, ada ibu-ibu paling depan, dipelototinya aku sampai akhir, dipelototi sampai aku panggil pembawa acara. Apa kesalahan saya? Saya bilang, ibu itu mempelototi aku, apa ada yang tak terjawab atau dia benci dengan saya? Dia bilang, Ustadz, dia tidak benci dengan Ustadz, tapi memang kurang pendengaran ibu itu, katanya. Oh, bahasa Arabnya al-buduk,
al-buduq wal peka. Terima kasih ya Allah, berbahagia karena ceramah saya harus ceramah bahagia hari ini. Kita ini bertambah tahun, ulang tahun. Alhamdulillah. Semoga insya Allah cara yang diberikan oleh Pak Bupati hari ini bisa berlanjut saat-saat yang akan datang. Tausiah saya judulnya adalah pintar bersyukur. Bagaimana mencarikan orang menjadi pintar bersyukur? Kiat yang pertama, agar kita pintar bersyukur, yang pertama adalah iktiraf. Al-i'tirafu bin ni'mah fa inna ni'mata minallahi kullah. Semua kita akui, semua kita jujur dan ikhlas mengakui, kalau kita ingin orang yang pintar bersyukur kepada Allah, maka kita harus mengakui bahwa semua nikmat yang kita miliki adalah bersumber dari Allah. Alhamdulillah. Coba sama-sama dulu, alhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka kita diajari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan sore selalu berzikir Allahumma ma asbahabi min nikmatin. Kalau di sore hari, Allahumma ma amsa bin nikmatin, Allahumma ma amsa bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakas syukur. Kita diajari oleh Rasulullah setiap pagi supaya menyebutkan, mengingatkan kita, ya Allah, tidak ada nikmat yang menimpaku di pagi hari. Kalau pagi, kalau sore, ya Allah, tidak ada yang menimpa diriku dari nikmat kecuali di sore hari ini bersumber darimu ya Allah. Itulah yang diajarkan oleh Pak Bupati dengan kita. Insya Allah bahwa nikmat 11 tahun ini bukanlah kehebatan Bapak Ibu semuanya, tapi beneran pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang galak membuat kita jadi sombong, itu sering membuat kita jadi sombong. Kita ngaku bisa dewe itu. Makanya Fir'aun itu, Fir'aun kemarin bertemu aku 2 bulan yang lewat, hampir kutangani budak itu kemarin. Nih anakku lah di Mesir, aku baru dari ke Yordan kemana itu 5 negara. Aku lihatlah Fir'aun. Fir'aun, dia bilang, kau yang ngaku-ngaku Tuhan. Kata aku bilang, kutabok kau. Kata kawan-kawan, lah mati Pak Ustadz. Kau, ku bilang ngaku Tuhan, kau tak pacak berenang, ku bilang. Fir'aun memang dia bisa membuat piramida, dia bisa segalanya. Sendal dia pun sendalnya dari emas, semua hebat. Tapi ternyata Fir'aun lupa kalau dia belum bisa berenang, makanya matinya teberak, kata orang Palembang. Teberak itu apa? Tenggelam. Aku dulu pertama kali masuk Palembang menyebutkan teberak, salah sebut aku. Teberak, ku bilang lain artinya. Ya lidah Medan kan, lidah Medan masuk Palembang. Aku dulu di sana pernah makan kelepon, tertipu juga saya Pak Bupati. Kapan ku makan kelepon itu, terbelah 2, mercak kena hidungku. Adalah matiku melawan makanan Sumatera Selatan ini. Akhirnya ku ambil yang kedua, ku masukkan sekaligus, mati kau, terkurung kau, ku bilang. Itu dulu aku belum ngerti Pak. Onde-onde ya, onde-onde. Sebenarnya Bengkulu dengan Medan sama, onde-onde juga namanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, Fir'aun karena melihat dirinya cukup, melihat dirinya hebat, dia mengira itu dari dia semuanya. Akhirnya dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang paling hebat. Ternyata kalah dengan tongkatnya Nabi Musa. Hati-hati ya, yang kalau masih ada yang sombong-sombong di sini, balik dari sini jangan sombong lagi ya. Melo Bupati baik tawado, sampai bingung aku tadi mana yang ustadz, mana yang penceramah, mana Bupati ini kebetulan tadi kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, sekarang kalau saya tanya, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Ini rombongan angkatan laut. Saya bilang kalau ceramah di sana, banyak-banyak bersyukur dengan Allah. Kalau Allah tidak menurunkan hujan, maka tidak akan ada sungai. Kalau sungai tidak ada, maka tidak akan ada juga alurannya ke dalam satu muara namanya laut. Kalau tidak ada laut, kata gawe rombongan itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Apa nak diangkat lautnya tak kati? Tapi untuk mengamankan laut itulah Bapak, alhamdulillah dibuat angkatan laut.
Tak usah dibahas lagi yang sebelah nomor 3, tak usah angkatan darat. Kalau tak kata daratan pulau untuk apa ada TNI AD? Nggak ada. Dokter gigi, kalau dia yakin bahwa semua rezeki itu dari Allah sumbernya, maka dia sekarang insya Allah tawaduk. Kenapa? Untung Allah menciptakan gigi dengan penyakitnya. Kalau gigi tidak ada penyakit, nggak ada dokternya. Ini saya pernah dicabut baik 300.000, apalagi nanam tambah mahal itu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, mahal gigi atau mahal kawat gigi? Jawab ibu-ibu, kalau bisa menjawab lanjut ceramah ini. Kalau langsung doa balik gitu, aku mau ke linggau lagi. Mahal gigi atau kawatnya? Alhamdulillah. Ibu mau taruh di mana kawat itu kalau tak kata gigimu? Sekarang saya tanya lagi bapak-bapak, mahal jam atau mahal tangannya? Sehat kamu, alhamdulillah. Pantas masih dipakai oleh Pak Bupati kalian di sini. Ibu, kira-kira mahal gak kalung atau mahal lehernya? Jadi kalau kau tak punya kalung, tak usah bersedih. Istri saya bilang, Dek, ku belikan kau kalung yang lebih besar. Dia bilang, jadilah bang, biarpun kalung kecil masih punya leher, katanya. Oh, baru aku sadar ternyata kalung leher lebih mahal daripada kalung. Mau ditaruh di mana kalungnya kalau tidak ada lehernya, ibu-ibu? Terpaksalah kau bawa-bawa begini kalungnya. Alhamdulillah. Saya tanya, siapa yang memberikan kita leher? Siapa yang memberikan mata? Siapa yang memberikan semua kehidupan ini? Allahu Akbar. Siapa yang membuat bumi ini? Siapa yang membuat langit? Jadi wajar kalau kita murka kadang-kadang Allah. Ketika kita punya sesuatu, kita lupa dengan Allah. Saya memberikan jam dengan bapak, atau memberikan HP. Ini HP, langsung cerita kemana-mana. Ini HP ini dari Ustadz Hasibuan. Tapi sampai saya sekarang bertemu, bapak ibu belum pernah menelepon saya dengan HP itu. Kira-kira marah enggak saya? Marah saya. Kau bawa-bawa kemana-mana, kau sombongkan, tapi ternyata kau tidak pernah berkomunikasi dengan saya. Begitulah ketika kita dapat nikmat Allah, kita lupa dengan Allah. Kawan-kawan polisi ini bisa jadi polisi ini kan karena nikmat Allah juga, karena langkahnya masih tegak begini. Kalau langkahnya ini langsung pensiun kamu Pak Abu. Aku yang menaikkan pensiunnya Pak. Lah, disuruhlah penggerak bendera upacara. Satu, bagus ini. Satu, oke, soal. Tidak ada baiknya, pitnya baik. Nah, laju hilang pikiran aku itu. Begitulah saya kalau ceramah, kadang-kadang kalau ada gangguan lupa saya. Kemarin ada anak kecil umur 4 tahun, saya waktu di Prabu Muli ceramah, ada lari-lari begini. Saya doakan, aku bilang anak ini mudah-mudahan jadi anak besar, jadi orang besar nanti. Lah, alhamdulillah kabul doa saya. 10 tahun habis itu aku bertemu dengan budak itu, besar budak itu langsung. Cerdas, alhamdulillah. Ya Allah, saya ceramah di Kalimantan, ada ibu-ibu ngomong dengan saya, Ustadz Hasibuan ceramahnya enak ya katanya, dapat iman, dapat ilmu, dapat hiburan pula. Cuma sayang katanya terlalu cepat ngomongnya. Mohon maaf Bu, bukan ngomongku yang cepat, otak kau lambat datang, aku bilang. Memang banyak sekarang orang yang error itu, sudah balik ke rumah baru senyum dewe, dia ada yang itu. Bahasa Inggrisnya tell me. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah penggerak bendera begini, hormat pada sang saka merah putih, hormat gerak. Kira-kira masih dipakai enggak, Pak? Jadi, siapapun kita sebenarnya, jadi apapun, harus mengakui wallahi kehebatan kita semua itu bersumber dari kekuasaan Allah. Betul? Maka tadi bacaannya kata Rasulullah, tidak ada nikmat yang menimpa diriku ya Allah dan orang lain di waktu pagi ini kecuali bersumber darimu. Ustadz Hasibuan masih dipakai orang itu karena lidahnya masih naik turun begini.
Kalau sudah ceramah begini, bapak-bapak, ibu-ibu, begini. Tapi nggak ada suaranya. Saya yakin besok langsung alumni saya, alumni Ustadz namanya. Kelihatan memang senyum dan ketawa kita, tapi itulah hakikat kita. Sekarang saya tanya, siapa yang memberikan kita panca indera? Siapa memberikan kita rambut? Ada kawan aku, nggak tumbuh-tumbuh rambutnya, pada sudah tua. Bahasa Arabnya al-botako. Ada kemarin orang datang dengan saya, Ustadz Asibuan, ya, saya biarpun miskin, saya katanya rumah saya kecil, tapi di sini katanya ada 600 juta di sini. Kenapa saya bilang 600 juta? Saya baru pulang dari Singapura ini dioperasi, dipasang pens. Berapa aku bilang? 600 juta. Ya Allah, 600 juta cuma ditaruh di sini 600 juta. Jalannya mah inilah. 600 juta. Bapak Ibu, 600 juta. Sekarang bagaimana yang bisa begini-begini ini? Begini-begini bisa. Berarti miliaran, Ibu. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada pula yang ngomong dengan saya, Ustaz, di sini ada 2 ring, 2 cincin. Ini saya kemarin 200 juta. Allahu Akbar. Saya bilang, begitulah dahsyat nikmatnya Allah dengan kita. Saya ingin awal di waktu bersyukur ini, mudah-mudahan setiap orang di antara kita ikhlas dan tulus, bahwa sehebat apapun kita semua bersumber dari Allah. Betul? Jadi kalau ada orang merasa tinggi langsung sombong, itu tidak tahu dia nikmat pendek itu. Orang tinggi itu kalau pelapon roboh tertimpa duluan. Benar. Tapi kalau Bengkulu banjir, pasti yang pendek juga tenggelam duluan. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah saling mencaci. Betul? Ada yang putih melihat orang yang hitam, hebat kau, ini hitamnya kau. Yang hitam jangan dicaci, dia menang di malam hari. Orang yang hitam itu insya Allah tidak akan masuk udara, karena menyatu dengan udara, tidak masuk angin dia. Dan orang yang hitam tidak akan digigit nyamuk di malam hari, karena dikira nyamuk dulur kandungnya. Tidak tega dia untuk menggigitnya. Tapi coba lihat, yang kurus dengan yang hitam semua ada pemberian Allah. Alhamdulillah. Yang kurus kalau angin kencang memang melayang duluan. Yang gemuk kalau lewat pintu yang kecil pasti terjepit juga duluan. Begitulah nikmat kita. Maka yang dibawa insya Allah acara hari ini, bagaimanapun siapapun kita, kita sama semuanya di mata Allah. Alhamdulillah. Makanya saya bangga melihat ada kiai kita, ada para ustadz, ada tentara, ada polisi, ada orang tua kita yang sudah berjuang untuk kita. Sama kita semua. Tidak ada hebatnya kita kalau tidak ada orang lain. Betul tak? Jadi kalau ada orang berjuang untuk kita, jangan kita caci ya. Boleh jadi kita bahagia karena ada orang yang lain berjuang untuk kita. Saya tidak mungkin punya anak kalau tidak punya bini. Tapi lihat anak saya itu dari beliau 4 itu alhamdulillah. Semuanya hasibuan. Padahal dia yang mengandungnya. Dia yang melahirkan, dia yang mensukan, dia besarkan. Aku yang dapat. Tapi hebatlah dia melahirkan. Tak baca sehebat aku ceramah. Aku hebat ceramah, aku tak baca melahirkan. Bapak Ibu, makanya ada lagu kami. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mencuci, aku yang ngotori. Dijawabnya pula istri saya, abang yang mencari, aku yang ngabisi. Laju! Makanya saya biarpun ustadz, tapi properti juga tadi Pak Bupati. Untuk bini, pacak kita dari ceramah baik, kita ceramah belum tentu dikasih uang kadang-kadang. Ini baik belum tahu kita ada ongkos atau tidak balain. Ya, saya alhamdulillah kalau ceramah di mana-mana ikhlas. Tidak pernah saya mikirkan amplop dengan isinya. Panitia yang mikirkan itu. Tapi yang paling penting kan kita dalam berdakwah dalam hidup ini, yang penting kita yakin kepada Allah. Betul? Sekarang saya tanya, siapa yang menurunkan air hujan? Siapa yang membuat batu bara di dalam perut bumi? Siapa yang memberikan rezeki dengan kita? Makanya yang sudah S1, S2, apalagi kiai, ustadz, masih ragu-ragu masalah rezeki kebangatan itu. Ya, mohon maaf ya, ini harus saya kupasin. Karena banyak orang kadang-kadang ragu dengan Allah. Awak SAG, doktoradus MPDI pula. Mulai pening dewe.
Aku kemarin mau jadi dokter juga, tapi nggak bisa jadi dokter. Sudah saya coba berat S3-nya Pak. S3 T1 bakwan 1 25.000 ku bayar, memang berat. Berat Pak. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling penting pengakuan. Ketika kita punya ilmu, itu pun adalah dari Allah. Ketika kita punya jabatan, jabatan dari Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang memberikan jabatan? Tentunya izin Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada yang kepengen jadi pejabat tak jadi-jadi, ada yang tidak kepengen tapi jadi, ada yang kepengen pejabat yang hebat tapi baru menjadi pejabat bermasalah, ada yang tak bermasalah-masalah. Saya kemarin di Palembang ini sudah 1000 spanduk tersebar di kota Palembang dari murid-murid, 2 Has Nuri dan Hasibuan. Mereka kepengen saya jadi wali kota. Aku bilang potongan sudah ada, jahitannya yang tak katik. Aku bilang itu dari masyarakat. Tapi saya bilang kalau Allah yang ngasih nggak ada yang sulit bagi Allah. Tapi kalau Allah mencabut, yang hebat pun bisa tercabut. Betul. Makanya boleh nggak mencari jabatan? Boleh. Boleh nggak jadi polisi? Boleh. Boleh nggak jadi tentara? Boleh. Boleh jadi orang kaya? Boleh. Sekarang saya tanya ibu-ibu, enak kaya atau enak miskin? Jawab dulu, enak kaya atau enak miskin? Ya Allah, yang sudah menjawab kaya, kayakanlah ya Allah. Yang tak menjawab, aku tak tanggung jawab ya Allah dengan budak itu. Tahu. Saya ulang, enak kaya atau enak miskin? Ini Allah yang mata makanya. Siapa? Pangeran baik tahu, baru 3 tahun tahu dia. Kalau pangeran 3 tahun bisa menjawab kaya lebih enak daripada miskin, bagaimana yang 30 tahun tak baca? Itu berarti bermasalah hidupmu. Ya Allah, mudah-mudahan yang kaya-kaya ini bisa berangkat umroh dan haji nanti. Oh, kalau bisa, wah. Oh, itu cara, ada lagi cara bisa ya nanti ya. Ada pembagian piala, ada makan juga tumpengnya. Iya ya Bupati, aduh nih saya lihat. Alhamdulillah. Aku suka nih, mulai dari sana tadi saya lihat tumpeng kalau ini. Sampai mikir aku tadi yang mana bagian aku ini. Begitu tadi. Ibu, saya berani ngomong karena sudah kelihatan. Pernah saya trauma, ceramah di satu masjid, 5.000-an yang hadir. Saya bilang jangan ada yang pulang sebelum ditutup doa, dan jangan dibagikan snack sebelum ditutup dengan doa. Kata ketua masjid, Ustadz Hasibuan, memang tidak ada snack malam ini katanya. Haram, malu aku, langsung balik aku. Aku lah ngomong, aduh, toto nyentuh kaki snacknya. Habis acara langsung balik aku Pak. Bahasa Arabnya al-maca wal-maca. Bahasa Palembang macak-macak namanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya lagi, boleh nggak jadi orang kaya? Boleh nggak jadi orang terkenal? Boleh jadi pejabat enggak? Boleh jadi pimpinan, boleh jadi Kapolres enggak? Boleh jadi dandim enggak? Boleh jadi presiden? Tapi satu cuma titipannya, kembalikan kepada Allah. Maka untuk beribadah kepada Allah, ternyata dakwah seperti Ustadz Suhaimi ini dengan ustadz-ustadz yang lain ini, seperti saya ini, lebih enak berdakwah dengan Pak Bupati. Pak Peri ini kalau ada sekali tanda tangan aja, selesai. Selesai. Bangunan masjid 25 kali 30. ACC beliau. Bertemulah rombongan Pak Suhaimi dengan semua kiai-kiai Sebengkulu. Rapatlah untuk membuat masjid. Alhamdulillah 5 tahun tak jadi-jadi. Yang satu datang bawa buku kitab kuning, yang satu bawa pensil, yang satu bawa kertas, semak jelas kata orang Palembang. Enggak jelas. Pak tentara, saya pernah di masjid. Saya datang sholat terlambat. Pas saya datang terlambat, itu ada 5 orang anak lari-lari di masjid. Saya bilang diam. Sholat. Saya ngomong begitu, masih lari-lari. Tidak lama dari situ dah kawan-kawan kita tentara pakai seragam beliau ini. Langsung anak yang 5 yang lari-lari itu langsung diam. Jam, sholat. Ada tentara. Allah. Oh, dalam hatiku lemah juga jadi tentara, jadi polisi, asal untuk berdakwah. Amin ya Rabbal. Subhanallah.
Bapak Ibuku yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, untuk itu yang pertama ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua jujur mengakui apa yang kita miliki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika kita